Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tinisha Talenta Simanjuntak. Saya dari kelas Pior 5C1 ingin menjelaskan tentang perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan posisi Indonesia sebagai bahan UAS mata kuliah Keuangan Internasional Praktik. Perang dagang adalah suatu manifesti di dalam ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Jika berlangsung tiada berhenti, maka potensi masuk ke stadium perang ekonomi dengan dimensi-dimensi serta resonansinya meluas. Perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok bermulai setelah Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018 berhendak mengenakan bea masuk sebesar 50 miliar US dollar untuk barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan, dengan menyebut adanya praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Sebagai pembalasan, pemerintah Tiongkok juga menerapkan bea masuk untuk lebih dari 128 produk Amerika Serikat, termasuk terutama kedelai, ekspor utama Amerika Serikat ke Tiongkok. Pada 6 Juli 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan bea masuk terhadap barang-barang Tiongkok senilai 34 miliar US dollar yang kemudian menyebabkan Tiongkok membalas dengan tarif yang serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa bea tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis Amerika Serikat, dan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Trump pada bulan Agustus 2017 telah membuka penyelidikan resmi mengenai serangan terhadap kekayaan intelektual Amerika dan sekutu-sekutunya. Pencurian yang telah merugikan Amerika sendiri sekitar 600 miliar US dollar per tahun. Kita mengkhawatirkan perang dagang masuk ke stadium perang ekonomi akan sangat potensial terjerumus ke dalam perang politik hingga masuk ke perang sesungguhnya, karena negara yang dikalahkan atau dirugikan secara ekonomi tidak akan terima dengan lapang dada, dan dengan potensi mesin perang yang dimiliki sangat mudah terpicu perang sesungguhnya. Dengan demikian, banyak negara akan mengalami kerugian dan kemunduran dalam perekonomiannya, sehingga disinilah dibutuhkan pemahaman bersama tentang tata kelola perekonomian yang berbeda tapi dapat secara harmonis. Memperkuat prinsip bermitra atau berdampingan bukan bersaing, tapi menemukan tata kelola ekonomi baru dunia, menyatukan model perekonomian antara Barat dan Asia. Indonesia harus menang dalam pusaran perang dagang Amerika dan Cina. Amerika Serikat dan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar untuk produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat dan Cina akibat perang dagang kedua negara tersebut. Apabila Amerika Serikat menghambat perdagangan untuk produk ekspor Cina, maka memberi peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Amerika Serikat, terutama tekstil dan alas kaki. Sementara itu, ekspor Amerika Serikat ke Cina terbanyak adalah pesawat, kendaraan, biji-bijian, mesin-mesin, barang dari kayu dan plastik. Apabila Cina menghambat perdagangan untuk produk ekspor Amerika Serikat, maka membuka peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Cina. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Cina, terutama produk CPO, Amerika Serikat dan Cina akan mencari pasar baru untuk produk ekspornya dengan harga lebih kompetitif, dan pasar potensial untuk produk-produk tentu adalah Indonesia. Inilah tantangan sekaligus ancaman bagi Indonesia. Hubungan Amerika Serikat dan Cina mulai renggang sejak 2 tahun lalu. Ketidakharmonisan ini terlihat ketika keduanya saling balas bea masuk pada Maret 2018 dalam rangkaian perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Hampir 2 tahun berlangsung, perang dagang keduanya telah membuat perekonomian global goyah. Rantai pasok global terganggu dan perdagangan pun melambat. Namun, impian rujuknya Amerika Serikat dan Cina kembali pupus. Hubungan Trump dengan Xi Jinping kembali memanas setelah wabah virus corona menyerang. Cina menjadi negara pertama yang terjangkit wabah. Angka pengangguran Amerika Serikat juga melonjak ke 14,7%. Sejak pertengahan Maret hingga 8 Mei lalu,
klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat sudah mencapai 36,5 juta. Ekonomi juga mengalami kontraksi terdalam sejak krisis keuangan 2008 dan untuk pertama kalinya sejak 2014 pada kuartal 1 tahun 2020 dengan minus 4,8%. Kenyataan pahit ini membuat Trump itu gusar dan mencari biang untuk disalahkan. Ia pun menuding Cina gagal menangani wabah sehingga epidemi berubah menjadi pandemi yang menjangkit lebih dari 200 negara dan teritori seperti sekarang ini. Bahkan Trump berujar bisa melakukan banyak hal untuk menghukum Cina, termasuk memutus seluruh hubungan yang telah dijalin. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, kita bisa memutus seluruh hubungan dengan Cina, tegasnya Trump. Ia bahkan mengklaim bisa menghemat dana hingga 500 miliar US dollar jika rencana itu dilakukan. Angka itu merujuk pada impor tahunan Amerika Serikat dari Cina. Kalau terlibat dalam perang dagang hingga terlibat dalam blame game akibat corona, Amerika Serikat dan Cina sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga hubungan mereka sudah terlalu kompleks jika hendak diputus begitu saja. Nilai perdagangan keduanya pada kuartal 1 tahun 2020 mencapai 95 miliar US dollar, yang terdiri dari 22 miliar US dollar ekspor dan 75,9 miliar impor bagi Amerika Serikat. Nilai perdagangan dengan Cina itu menyumbang 10% dari total nilai perdagangan Amerika Serikat sepanjang kuartal pertama tahun ini. Konsumen Amerika Serikat sangat bergantung dengan produk dan barang-barang murah dari Cina. Cina memang dikenal sebagai negara dengan biaya produksi dan biaya buruh yang murah. Mata uang Cina yang cenderung terdepresiasi memberikan keunggulan kompetitif bagi Cina untuk menjual barang-barang ke luar negeri. Alasan mengapa Amerika Serikat dan Cina saling membutuhkan. Hubungan Amerika Serikat dengan Cina juga terjalin melalui aliran investasi. Cina merupakan investor strategis bagi Amerika Serikat. Hingga akhir tahun lalu, investor Cina memegang lebih dari 1 triliun US dollar surat utang pemerintah Amerika Serikat. Lalu, sejak tahun 2010, Cina sudah menguasai manufaktur dunia menyalip Amerika Serikat. Di tahun tersebut juga Cina mengokohkan posisinya sebagai ekonomi nomor 2 di dunia menyalip Jepang. Pada 2018, output manufaktur Cina menyumbang lebih dari 1/4 output manufaktur global. Keunggulan ini juga dimanfaatkan oleh banyak pengusaha asal Amerika Serikat yang juga bergerak di sektor teknologi seperti Apple dan Tesla. Jika Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan Cina, maka Amerika Serikat juga harus merogoh kocek yang dalam untuk memberikan intensif agar perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Cina mau relokasi pabriknya. Kalaupun putus hubungan dengan Cina, mau pindah kemana? Bisa saja ke Brazil, India, atau bahkan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Namun lagi-lagi tak semudah itu. Brazil tak punya iklim bisnis semudah di Cina. India punya infrastruktur yang tak sebagus Cina. Kawasan Asia Tenggara lain juga demikian. Pada 2019, nilai ekspor Cina ke Amerika Serikat mencapai lebih dari 400 miliar US dollar. Amerika Serikat menjadi mitra dagang terbesar Cina sampai saat ini. Jika putus hubungan, rasanya akan sangat susah untuk Cina bisa mencari pasar yang baru yang nilainya sebesar itu. Ambisi Cina untuk menguasai dunia lewat teknologi juga tampaknya akan terjangkau, mengingat akses terhadap komponen-komponen teknologi yang biasanya diproduksi Amerika Serikat menjadi susah dengan hengkangnya pabrik-pabrik Amerika Serikat di Cina. Upaya melepaskan diri Amerika Serikat dari Cina memang ide yang sangat kontroversial dan akan sangat susah untuk dilakukan mengingat keduanya terlibat dalam hubungan yang saling membutuhkan. Sekian penjelasan dari saya tentang perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Kiranya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambahkan ilmu untuk kita semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.